Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan, ya seperti kemarin-kemarin, kita akan melakukan latihan meditasi yang Bapak, Ibu sudah ya latih selama beberapa bulan ini. Dan sekarang kita memasuki bulan yang ke-9 ya, sudah 9 bulan. Nah, jadi Bante harapkan ya selama proses 9 bulan ini ya sudah semakin banyak kesabaran yang terbentuk, semakin banyak sadar atau sati yang terbentuk, dan sehingga kualitas batin, kebahagiaan dari Bapak Ibu ya sudah semakin lebih baik. Dan ya tentunya kalau sudah semakin lebih baik, makin lebih bahagia, makin lebih tenang, dan makin lebih damai ya hatinya ya. Mudah-mudahan lebih damai. Nah, jadi sekarang kita akan bermeditasi seperti yang biasanya. Hari ini kita akan membahas mengenai musuh-musuh kita, ya kan. Beberapa lalu yang dari semua sesi meditasi, Bapak Ibu yang paling berat yang selalu ada pertanyaan ke Bante mengenai musuh-musuh Anda ya. Bante, musuh-musuh saya bagaimana ya? Kalau dimaafkan masih nggak gangguan ya, nggak mau ini ya belum mau lepas ya. Tetapi kalau nggak lepas juga musuh kita juga kita sendiri menderita, kita sendiri juga ingat-ingat. Tetapi permasalahan dari kita ingat musuh kita, ya kan? Kita sebel sama musuh kita kesel, kita marah, kita benci sama musuh kita. Pertanyaan Bante, apakah dia pernah ingat Bapak Ibu kesel sama dia? Ya, jangan-jangan dia nggak pernah pikirin kita ya. Sudah dia bikin, dia lupa. Ya, Anda yang di rumah susah, sedih, dan seterusnya ya. Kemarin ada satu cerita sama ibu-ibu ya. Jadi dia bilang, Bante, saya maksudnya masih kesel ya sama orang yang saya benci. Terus Bante tanya, keselnya bagaimana? Iya, pokoknya kesal sampai nggak bisa ini ya. Maksudnya sampai nggak bisa konsentrasi, selalu merasa ketakutan, selalu merasa kebencian yang begitu besar, dan seterusnya. Terus Bante tanya kepada ibu ini, iya kalau ibu lagi kesal, kalau ibu lihat muka dari musuh Anda bagaimana? Iya, saya juga kesel sama dia. Saya juga masih benci, masih ingat ya, namanya orang masih kesel. Sudah berapa lama? Wah, sudah lama Bante, 10 tahun lebih mah ada katanya. Terus Bante tanya, kalau misalnya dia ketemu kamu atau kamu lihat dia dari jauh, kira-kira dia kesel nggak sama kamu? Dan jawabannya dia nggak kesel. Orang yang dia benci, yang dia musuhi ini melihat dia itu nggak ada apa-apa. Ya, jadi melihat dia nggak ada apa-apa, tapi yang merasa itu pernah sakitin hati kita dan seterusnya. Nah, ini yang masih simpan ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan Anda mau simpan sampai 10 tahun atau kita mau pelan-pelan lepas sekarang. Ya kan? Daripada kita simpan hal-hal yang nggak bermanfaat, yang membuat Anda sedih, yang membuat Anda dengki, ya mendingan ya sekarang kita ada waktu, kita lepaskan ya mereka-mereka ini ya. Dan yang kedua, bagaimana cara melepaskannya Bante? Bapak Ibu kembali berpikir positif mengenai mereka. Ya, Bapak Ibu berpikir positif mengenai mereka dengan harapan bahwa ya sejelek apapun dia pernah lakukan kepada saya, dia juga memiliki sisi yang baik. Ya, dia juga memiliki sisi yang baik. Ya, jadi kita mesti berpikir hal yang positif dari dia, ya.
Ya, jadi yang pertama kita harus memikirkan sisi positif dari dia. Misalnya, mungkin musuh Anda pernah memfitnah Anda, ya kan? Atau musuh Anda secara nggak sengaja dia menyinggung perasaan Bapak Ibu. Tetapi waktu dulu-dulu sebelum berantem, dia juga pernah misalnya traktir Bapak Ibu. Atau misalnya waktu Bapak Ibu ulang tahun, dia pernah mengucapkan, dia pernah kasih hadiah kepada Anda. Nah, jadi kita mengingat hal-hal positif yang dia sudah lakukan. Jangan fokus pada hal-hal negatif yang dia lakukan, ya. Memang berat, tetapi kita melihat dari segi pandang yang lain. Jadi kita melihat hal-hal yang positif dari dia yang sudah lakukan. Misalnya ketika Anda meditasi, Anda bayangkan, misalnya Anda bayangkan si Putra misalnya kan, si Putra, aduh Putra ini iseng banget, buat saya kesel, ya kan. Tetapi kita juga mesti berpikir hal yang positif dari dia. Misalnya, oh ternyata anak ini rajin, oh ternyata anak ini sopan. Nah, sehingga ketika kita kesel sama dia, kita bayangkan rasa kesal itu, rasa benci itu, rasa marah itu berubah menjadi rasa yang positif karena kita melihat hal-hal yang positif sehingga kita bisa menerima dia kembali. Ya, kita bisa menerima dia kembali. Yang kedua yang kita harus renungkan Bapak Ibu di dalam hidup kita, tentunya kita masih memiliki loba dosa dan moha. Tidak ada satupun dari kita yang sudah sempurna, ya kan? Siapa yang sudah sempurna di sini? Ya, yang sempurna itu cuma di lagu ya, lagunya apa? Andra and Backbone ya. Cuma itu yang sempurna, yang lain selama kita manusia belum sempurna, ya kan? Kita kadang-kadang juga masih bisa marah, kita juga kadang-kadang masih bisa ngomel, kita juga kadang-kadang masih bisa ngegosip sama dengan ya teman-teman kita. Jadi ketika hal-hal negatif yang kita lakukan ini kembali kepada kita, kita harus ya udah terima karena kita sendiri belum sempurna. Ya kan? Bapak Ibu sudah ikut bermeditasi kurang lebih 9 bulan. Bante mau tanya, masih pada marah-marah enggak? Ya, sudah 9 bulan nih meditasi. Siapa nih? Mau angkat tangan duluan, raise hand ya. Siapa yang di rumah masih marah-marah? Siapa di rumah masih ngomel-ngomel? Ya kan? Siapa di rumah yang masih ngegosip? Siapa di rumah yang masih misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik? Masih. Nah, kita aja yang sudah latihan masih melakukan hal yang seperti ini. Nah, apalagi teman-teman kita ya, orang-orang yang di sekitar kita, belum tentu mereka berlatih seperti Bapak Ibu. Jadi, di sini poin kedua adalah Bapak Ibu harus maklum, ya kan? Kita sendiri belum sempurna, kita sendiri sedang memperbaiki diri pun masih bisa salah. Apalagi mereka yang belum punya niat untuk memperbaiki diri. Nah, jadi ini yang kedua yang kita pikirkan sehingga ketika Bapak Ibu membayangkan musuh-musuh Anda nanti, oh ya, ketika rasa benci mulai muncul, ada perenungan yang kedua. Dan yang ketiga, ketika Bapak Ibu sudah pertama dan kedua kita rasa nggak cocok ya, masih belum bisa untuk melepas. Nah, coba yang ketiga. Yang ketiga ini kita melihat dia dalam konteks bahwa dia di posisi yang terjebak, dia di kondisi yang terjebak, sehingga dia tidak ada cara untuk melakukan itu. Misalnya, dia berutang sama Bapak Ibu, ya kan? Mungkin karena dia terpaksa di saat itu dia nggak punya uang untuk dia makan, untuk dia sewa rumah dan seterusnya, dan pada akhirnya dia harus berutang sama Bapak Ibu. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu nagih, dia lebih galak dari Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus melihat bukan di kondisi dia galak, tetapi di kondisi dia benar-benar susah. Ya, dan kita membantu dia di posisi itu. Nah, jadi ini yang kita lihat
kadang-kadang di kondisi seperti beberapa staf kerja, misalnya yang bagian operator di perusahaan. Kalau ditelepon sama orang kartu kredit, saya mau bicara sama ibu ini. Ibunya itu ada, tetapi kadang-kadang waktu disambungin, Bu ada telepon dari sini, bilang aja nggak ada. Nah jadi secara nggak langsung si operator karena kondisi pekerjaan, dia harus ngomong kepada si misalnya marketing kartu kredit, ibu ini nggak ada. Nah mungkin ketika Anda berdiri di posisi sebagai marketing, Anda kecewa, Anda marah sama si operator ini. Padahal si operator ini hanya menerima suruhan daripada si bos dia. Nah, jadi ini adalah kadang-kadang semua dari kita terjebak di dalam kondisi. Dan di dalam kondisi yang sulit, kadang-kadang kita mau menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga secara tidak langsung kita merugikan pihak yang lain. Nah, oleh karena itulah 3 perundungan ini semoga nanti membantu Bapak Ibu untuk ya melepas, memaafkan musuh-musuh kita ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa duduk dengan rileks, kemudian kita akan bermulai bermeditasi. Anda duduk dengan rileks, kemudian pastikan postur dari meditasi Bapak Ibu sudah baik. Dan kita akan melakukan meditasi pada hari ini seperti biasa, yaitu 4 tahapan ya. 4 tahapan yang kita akan latih. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu melihat ya, bagaimana Bapak Ibu melihat yang namanya cinta kasih kepada diri kita sendiri. Ya, cinta kasih kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kepada musuh-musuh kita, kepada orang yang kita kasihi, dan pada akhirnya kepada pihak yang netral. Postur tubuh yang dikehendaki adalah seperti ini. Jika Bapak Ibu duduk di kursi, dan jika Bapak Ibu duduk di bantal, meditasi bisa duduk seperti ini. Setelah Bapak Ibu membenahi postur seperti ini, kemudian ada postur lain yang Bapak Ibu perlu lakukan, yaitu tangan, bagaimana tangan ditaruh di pangkuan, punggung Anda tegak, mata ditutup, rahang tidak ditutup dengan rapat, lidah menyentuh langit-langit di belakang lidah, dan kemudian leher tegak lurus ke depan. Nah, setelah itu kemudian Bapak Ibu mulai mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu silakan mengulangi kata-kata ini sampai beberapa saat ke depan. Meditasi cinta kasih kita mulai.
Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sambil kita menyadari ini, perlahan-lahan Bapak Ibu membayangkan orang-orang yang kita cintai, sambil membayangkan wajah mereka, kita mengucapkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sambil kita membayangkan wajah dari orang yang kita cintai, kita mengembangkan cinta kasih di dalam batin kita. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya, kita membayangkan musuh-musuh kita, orang-orang yang kita benci, sambil kita membayangkan wajah mereka. Kita ucapkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
Sambil kita menyadari saat ini kita akan memasuki sesi yang keempat, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi terakhir. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian,
bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita lanjutkan dengan pembacaan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.